Oke, selamat pagi adik-adik. Coba di-unmute. Biar kedengeran suaranya. Ayo di-unmute semua. Pagi. Selamat pagi. Briana ada apa itu di pipinya? Ada apa tuh di pipinya? Coba Rahel, Kaika, Arda, Marshall, Michelle. Mukanya kemana ya? Bisa dibuka kameranya. Oh, susah dibuka kameranya. Arda, Kaika, Rahel. Videonya lagi error. Oh, videonya error. Oke deh. Siapa lagi nih? Oh, Gaby. Halo, Gaby. Halo, Gaby. Mana nih mukanya nih? Gaby, Rahel, Abi. Malu-malu ya? Belum mandi ya? Oh, Gaby lagi di gereja. Gaby lagi di gereja. Dari gereja. Gak apa-apa, nongolin aja mukanya. Tapi di mute gak apa-apa. Iya ya, udah bisa ke gereja ya. Tapi belum bisa sekolah minggu. Tunggu ya, nanti kita rencananya bulan depan. Kita mulai sekolah minggu di gereja. Didoain ya adik-adik ya. Semoga bisa ya. Bulan depan kita semua sekolah minggu di gereja. Oke, udah siap? Udah siap sekolah minggu? Mana suaranya nih? Cuman ngangguk. Mana? Udah siap ya? Iya, kita senang ya. Walaupun masih online, hari ini sekolah minggu kita tetap harus senang. Harus bersukaria karena berkat Tuhan kita semua masih boleh berkumpul lewat Zoom untuk sekolah minggu. Yuk, untuk itu kita sama-sama mau angkat pujian. Mari kita bersukaria. Kelihatan ya adik-adik ya? Wah, adik-adik bersukaria semua nggak nih? Halo.
Apa masih ada yang sedih pagi ini? Coba di-unmute dulu deh, di-unmute. Mbak Ana mau dengar suaranya deh. Jadi happy, Mbak Ana. Oh, happy. Jadi happy. Oke. Yang lain? Apa masih ada yang sedih? Kalau sedih gimana sih? Happy. Oh, happy. Kalau happy gimana mukanya? Gitu ya, happy ya. Sampai pipinya ada kupu-kupunya ya, Bri? Iya, kita semua anak-anak Tuhan harus happy. Tidak boleh ada yang sedih. Walaupun masih online ya sekolah minggunya, tapi kita tetap harus happy. Kita nyanyi sekali lagi ya. Semuanya harus happy, oke? Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Yuk. Tepuk tangan semuanya, bersukaria. Oke deh. Adik-adik siapa di sini mau bantu Mbak Ana pimpin doa pembuka? Ayo, ada yang mau berdoa? Briana mau berdoa? Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, ayo, ayo. Ayo, siapa? Nggak ada masa ya Mbak Endang ya? Malu-malu, Mbak Ana. Aduh, malu-malu. Anak aku doa selesai aja. Aku udah. Oh, doa selesai. Ya wis. Yaudah yuk, kita mau minta pertolongan Tuhan untuk diberkati ya sekolah minggu kita hari ini. Yuk, kita sama-sama lipat tangan. Yuk, lipat tangan. Tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih dan berkat-Mu ya Tuhan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini ya Tuhan Yesus, untuk hari Minggu ini Tuhan. Kami di sini anak-anak sekolah minggu GKJ Yeremia, terkhususnya kelas besar ya Bapak, berkumpul bersama-sama di sini ya Tuhan melalui Zoom untuk kami
mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya hanya Engkau saja ya Tuhan yang senantiasa memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai akhir ya Bapa. Persiapkanlah hati kami, telinga kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik masih semangat ya? Masih semangat? Masih. Masih. Semangat, masih semangat. Semangat. Oke. Kita mau sama-sama dengar khotbah dan salam dulu ya. Oke. Dari Mbak Endang. Silakan Oke. Mbak Endang. Ya, terima kasih Mbak Ana. Baik adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita ini dengan mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah memberikan berkat kepada kita, sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang membawa sukacita dalam diri kita untuk mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Endang. Ya. Sama-sama. Khotbah dan salam kita. Semua masih bersukacita? Ya, mukanya masih cemberut ya mukanya ya? Masih semangat. Oh, masih semangat. Davin cemberut nih. Davin lagi cemberut nih. Lagi sedih, Davin. Udah, masih lemes ya? Masih lemes-lemes semua ini Mbak Endang. Gimana ini ya? Yang semangat Jerry sama... Oh, yang semangat. Iya, yang semangat cuma Jerry. Rafael sama Michael ya? Yuk, kalau gitu supaya kita lebih semangat, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sambil gerak-gerak ya. Oke? Sambil gerak-gerak ya. Semuanya kan masih bersukacita ya. Yuk kita mau sama-sama nyanyi. Adalah sukacita di hatiku. Oke. Semua berdiri ikutin gerakannya ya. Yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Udah gerak semua belum nih? Coba Mbak Endang dilihat tadi siapa yang nggak gerak ya? Siapa yang masih lemas ya? Sudah. Sudah, Udah. kata Jerry. Tapi kayaknya teman-teman yang lain masih lemes ya.
Yuk Jerry ajak teman-temannya yuk untuk nyanyi sekali lagi. Ajak teman-temannya berdiri. Yuk teman-teman kita berdiri. Iya, yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Berdiri pakai gerakan ya. Kita nyanyi dengan gembira, oke? Oke, terima kasih Jerry. Siap, Yuk. Jerry. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Itu ya, semua harus bersukacita karena kasih Tuhan ada selalu di hati kita. Kita harus bersukacita. Keren adik-adik semuanya. Oke, selanjutnya Mbak Ana mau tanya. Adik-adik di sini kalau lagi kesusahan, misalkan besok mau ulangan nih, tapi ada pelajaran yang masih susah gitu. Kira-kira adik-adik minta bantuan siapa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Minta bantu papa mama dan berdoa juga. Ya betul. Minta bantuan mama papa ya. Yang lain? Minta bantuan Tuhan. Minta bantuan Tuhan. Kalau adik-adik ya, kalau adik-adik lagi ada kesusahan, gitu ya, adik-adik boleh cerita atau tanya gitu ya ke mama papa, atau mau cerita ke teman-teman adik-adik juga boleh. Tapi jangan lupa kita juga harus berdoa. Kita juga harus minta bantuan sama Tuhan. Kita juga harus terus berharap sama Tuhan ya. Karena Tuhan itulah harapan kita yang sejati. Adik-adik boleh cerita ke mama papa, ke teman-teman adik-adik kalau lagi ada kesusahan. Tapi ingat, adik-adik juga harus senantiasa berharap sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang pasti akan memberikan pertolongan. Oke, nah Mbak Ana sekarang mau ajak adik-adik angkat satu pujian. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya. Judulnya Oh Sukacitaku. Sama-sama nyanyi ya, belajar ya. Boleh ikutin juga gerakannya.
Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Cuap. Nah, ada yang tahu nggak lagunya? Belum ya? Belum tahu ya? Iya, kita sama-sama belajar ya. Atau tadi di liriknya, kita berharap sama Tuhan. Tuhan Yesus walaupun rela mati bagi kita, tapi itulah sukacita untuk kita semua. Kita mau nyanyi sekali lagi, mau? Mau. Ya, kita belajar sekali lagi ya lagunya ya. Ikutin gerakannya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
Oke, semuanya sudah bersuka ya. Karena kasih yang besar, adik-adik bisa terus bersuka cita. Nah, sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Oke, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya sebelum kita dengar cerita ya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada yang tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sudah siap ya? Kita panggil sama-sama yuk Mbak Endang. Yuk. 1, 2, 3. Mbak Endang. Hai semuanya. Adik-adikku, Hai, anak-anakku Bunda. semuanya. Halo. Terima kasih ya sudah semangat dan setia sampai saat ini bersama Mbak Ana memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk, sebelumnya. Sudah, Bude. Sudah? Oke, siap. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Mari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga di pagi hari ini kami boleh berkumpul meskipun melalui media online. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicara ya Tuhan. Berkati kami, juga teman-teman kami yang mungkin belum datang. Tuhan memberkati mereka juga, seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Mampukan kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami semua untuk boleh mendengar dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, masih ada yang ingat dengan cerita minggu lalu? Coba Tante Endang atau Bude Endang tanya. Yang minggu lalu hadir siapa coba? Jerry. Jerry. Ya. Jerry. Rajin sekali ikut sekolah minggu. Good boy. Makasih. Jerry masih ingat cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Bu Rika dan Mbak Mega? Masih. Tentang apa? Tentang peringatan atau teguran. Oh iya, peringatan atau tentang teguran ya. Jadi, minggu lalu ceritanya tentang 2 murid Tuhan Yesus, siapa Jer? Masih ingat? 2 murid Tuhan Yudas Yesus? dan Simon. Oh iya, pinter banget. Betul banget, Jerry. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dan Simon Petrus yang menyangkal Yesus sebagai gurunya. Ya. Tentang peringatan yang diberikan Tuhan. Kita harus mendengar dan menerima itu sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, minggu ini
berlanjut ya ceritanya ya, karena kita semua dalam rangkaian Paskah. Dalam rangkaian yang Paskah yang akan kita peringati di hari Jumat nanti kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian, sebelumnya di hari Kamis ada Kamis Putih, lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi, lalu minggunya adalah Minggu Paskah, yaitu ketika Yesus bangkit dari kematian. Nah, minggu ini, seminggu sebelum Minggu Paskah, kita akan memperingati yaitu yang dinamakan Minggu Palmarum atau Minggu Palma atau Minggu Palem. Adik-adik mungkin sudah pernah mendengar ya di sekolah atau di... Pantesan Papa tadi malam cari daun palem. Iya, cari daun palem. Bu Dendang juga punya nih daun palem seperti ini kan, Jer? Iya. Ya, inilah daun palem. Kelihatan ya? Daun palemnya terlalu besar. Nah, daun palem ini kita bawa di dalam ibadah kita di hari ini. Karena memang minggu ini kita adalah memperingati yang namanya Minggu Palem, Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Yaitu minggu ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, nanti kita akan melihat kenapa dinamakan Minggu Palma. Ya adik-adik, karena memang Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan dielu-elukan atau disambut, disanjung dan dipuja-puji dengan orang-orang melambai-lambaikan daun palem atau palma untuk menyambut kedatangan Yesus ke kota Yerusalem. Karena itu diperingati sebagai Minggu Palem. Nah, baik. Untuk lebih memperjelas cerita tentang hari ini, tentang Yesus masuk ke kota Yerusalem, kita akan menyaksikan sebuah video singkat. Minta tolong Mbak Ana yang video cerita Alkitab Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ditunggu ya adik-adik. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Mbak Ana? Kita simak baik-baik ya. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mujizat-mujizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu. Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus,
Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Itu yang benar ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Ana. Adik-adik, firman Tuhan di hari ini akan diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing? Ya, kalau sudah ada yang menyiapkan, mari kita. Sudah ya? Terima kasih Jerry. Bennett juga sudah ya? Markus berapa? Markus 11 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, kita akan membaca bersama-sama, atau lebih tepatnya Budi Endah akan membacakan ya untuk adik-adik semua. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Nah, demikian adik-adik firman yang kita baca dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Nah, sebelumnya saya akan bertanya ke adik-adik. Apa sih yang menjadi sumber sukacita kita, atau apa sih yang menjadi sumber sukacita adik-adik semua? Kira-kira apa? Yang bikin hati kita senang. Iya, yang membuat hati kita senang atau gembira itu apa sih? Biasanya yang adik-adik rasakan apa? Tuhan Yesus. Tuhan Bisa Yesus. bermain sama teman-teman. Gara-gara di rumah aku sendirian mainnya. Oh iya, betul Jerry. Yang menjadi sumber kesenangan, kegembiraan kita adalah berarti nomor berapa ini Jerry? Nomor 3. Oh, kalau Jerry untuk saat ini memilih nomor 3, yaitu teman ya. Teman Iya. atau sahabat ya, Jer, karena sudah terlalu lama di dalam pandemi. Jadi, ketika menemukan teman untuk bermain atau berkumpul adalah hal yang menjadikan kita sukacita atau gembira. Ada lagi yang tadi menjawab mengenal Tuhan Yesus. Berarti nomor 5 ya, adik-adik ya. Nah, ada nggak yang menjadikan sumber sukacita itu mengikuti sekolah minggu meskipun melalui online atau Zoom? Apakah itu menjadi Aku senang ikut sekolah minggu juga.
Senang ya, Jer? Sip, good boy. Senang mengikuti sekolah minggu. Jadi sekolah minggu juga menjadi salah satu sumber sukacita dan kegembiraan kita. Mungkin juga ada lagi yang menjadikan sumber sukacita itu misalnya harta atau kekayaan. Atau juga pendidikan ya adik-adik ya. Karena dengan harta atau kekayaan mungkin bisa merasa sudah bahagia atau senang. Atau juga yang mengandalkan pendidikan nanti akan bisa sukses dan masa depannya lebih baik. Nah, nanti kita akan melihat apakah sumber-sumber sukacita ini akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya atau ada sumber sukacita yang lain, yaitu mengenal Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi sumber sukacita kita. Kita akan melihat slide yang selanjutnya, Mbak Ana, minta tolong. Ya, kita pada akhirnya banyak orang yang berharap hanya pada hal-hal yang duniawi atau sementara. Seperti misalnya tadi harta, kekayaan, dan pendidikan. Namun, sebenarnya sumber sukacita kita yang sejati hanyalah ada pada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik tadi diceritakan ya, bahwa sebelum memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu ada di sebuah desa atau sebuah kampung yang bernama dekat Betfage dan Betania. Jadi itu sebuah kampung, dua kampung yang berdekatan dengan Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh dua orang muridnya, mengutus mereka untuk berjalan ke kampung yang di depan mereka. Kemudian mereka diminta untuk mengambil seekor apa tadi? Ada yang mendengarkan videonya? Seekor Keledai. 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 Seekor keledai. Bukan kuda ya adik-adik. Kalau kuda kan besar. Jadi ini keledai. Dongki. Iya. Kuda yang kecil. Nah, dua orang muridnya itu mengikuti perintah Yesus, lalu menemukan seekor keledai yang ada di kampung itu yang tertambat, lalu dibawa ke Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid Yesus mengalasinya dengan pakaian mereka, menjadikan itu sebagai pelana. Kemudian Yesus menaiki keledai tersebut menuju kota Yerusalem. Sedangkan murid-muridnya mengikuti keledai bersama Tuhan Yesus itu dengan berjalan kaki. Lalu dari jauh mungkin sudah kelihatan ya, rombongan Tuhan Yesus ini dengan naik keledai, Yesus memasuki kota Yerusalem. Penduduk kota Yerusalem ternyata sangat antusias. Kalau bahasa sekarang mungkin heboh, gegap gempita, bersorak-sorai, karena mereka tahu Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Sebelumnya mereka mungkin sudah mendengar tentang Tuhan Yesus ini. Bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang sudah banyak melakukan mujizat-mujizat yang belum pernah dilakukan orang lain. Adik-adik mungkin masih ingat apa saja mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Coba, Tante Endang mau tahu. Siapa masih ingat? Mujizat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membangkitkan Lazarus. Membangkitkan Lazarus. Betul, membangkitkan Lazarus dari kematian ya. Lazarus sudah mati lalu dibangkitkan lagi. Ada lagi mungkin selain Jerry yang masih ingat? Kira-kira apa? Kakak Rahel ingat? Orang buta bisa melihat. Orang buta bisa melihat. Betul sekali. Ini Michael apa Orang Rafael lumpuh ya? bisa berjalan. Orang lumpuh bisa berjalan. Michael apa Rafael? Rafael. Rafael ya? Tante Endang lupa. Yang satu berarti yang baju putih. Michael ya? Ya. Oke, sip. Betul. Rafael pinter banget. Ada lagi? Tuhan Yesus menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur ya? Iya. Betul. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Kana. Tuhan Yesus memberikan makanan.
Berjalan di atas air. Oh iya, Tuhan Yesus memberikan banyak. makanan. Banyak ya, berarti Di atas adik-adik selama air. minggu, betul, berjalan di atas air. Berarti adik-adik dengar-dengaran firman Tuhan ya. Selama ini cerita yang disampaikan diterima dan diingat gitu ya. Sip, bagus banget. Adik-adik masih mengingat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi penduduk Yerusalem itu tahu bahwa orang yang luar biasa ini, yaitu Yesus yang super ini, yang luar biasa ini, akan memasuki kota Yerusalem. Karena itu mereka sangat bergembira. Mereka bersorak-sorak. Bahkan mereka memberikan jubahnya, memberikan bajunya untuk dijadikan alas di jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus. Mereka menghamparkan bajunya supaya keledai itu nanti masuk ke Yerusalem dengan baik. Kemudian mereka berteriak-teriak karena mereka sangat gembira, sangat sukacita, gegap gempita, heboh luar biasa. Bahkan beberapa orang juga mengambil ranting-ranting atau di situ juga ada daun palma, dan mereka melambai-lambaikannya. Hore, Tuhan Yesus mau datang. Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Hosana sendiri artinya adalah damai sejahteralah bagi kita semua ya. Jadi mereka bersemangat banget, senang sekali, sukacita, karena mereka berharap bahwa Yesus ini adalah orang yang mereka tunggu-tunggu, yaitu Mesias yang ditunggu-tunggu, yaitu Mesias yang diharapkan akan menjadi raja atas mereka. Nah, adik-adik, penduduk Yerusalem, selain mengharapkan hadirnya seorang pemimpin yang akan menjadi raja, mereka berharap juga bahwa Tuhan Yesus akan melepaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Karena waktu itu mereka memang di bawah kendali Romawi ya. Mereka berharap Tuhan Yesus adalah orang yang luar biasa. Pasti Tuhan Yesus mampu dan sanggup untuk menjadi raja. Inilah yang ditunggu-tunggu. Inilah yang diharapkan selama bertahun-tahun mereka menunggu hadirnya Mesias. Namun ternyata adik-adik, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, masuk ke kota Yerusalem, ternyata bukan untuk menjadi raja atas penduduk Yerusalem. Bukan. No. Tuhan Yesus datang bukan untuk melepaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Bukan. Nah, ketika kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan penduduk Yerusalem, maka penduduk itu akhirnya mereka kecewa. Mereka sangat kecewa. Lah, yang sudah ditunggu-tunggu, yang sudah dinanti-nantikan, ternyata bukan Raja Israel. Ternyata bukan pemimpin yang seperti mereka harapkan. Mereka itu maunya cepat-cepat gitu. Mereka maunya instan. Cepat-cepat. Begitu Yesus datang, inilah yang akan menjadi raja. Akan menjadi pemimpin atas kami. Mereka langsung seperti itu. Tapi cara berpikir ini adalah cara berpikir yang salah adik-adik. Mereka akhirnya kecewa dan ironisnya pada akhirnya penduduk ini pula, penduduk Yerusalem ini yang nantinya akan ikut menyalibkan Yesus yang nanti kita akan peringati di hari Jumat Agung. Nah, adik-adik, memang betul, memang benar bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel selama ini. Namun, Yesus datang bukan untuk menjadi raja seperti Raja Herodes atau raja yang lain. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Yesus datang bukan hanya untuk penduduk Yerusalem. Namun Yesus datang untuk menebus dosa kita semua. Untuk menebus dosa penduduk Yerusalem, untuk menebus dosa mereka, menebus dosaku, menebus dosamu, menebus dosa seluruh umat manusia. Bukan hanya sebagai raja atas Israel.
dan raja atas penduduk Yerusalem. Karena itu, ternyata tujuan Tuhan Yesus datang ke Yerusalem memiliki makna yang lebih besar, memiliki makna yang lebih agung, yaitu menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh isi dunia tanpa terkecuali semua orang. Jadi adik-adik, ketika penduduk Yerusalem mendapati kenyataan bahwa Yesus datang tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka kecewa. Mereka kemudian melakukan hal yang menyedihkan, yaitu ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, hari ini kita mendengar dan melihat video tadi, kita bisa mulai belajar untuk mengerti bahwa adalah sesuatu hal yang salah jika kita semua, termasuk saya, termasuk adik-adik, jika kita menaruh harapan hanya pada hal yang sifatnya fana. Fana itu artinya sementara, bisa hilang, tidak kekal, atau bersifat duniawi. Menaruh harapan pada hal yang bersifat duniawi atau sementara adalah hal yang sia-sia atau hal yang tidak ada gunanya dan hanya membuat kecewa kita, membuat kita bersedih. Seperti tadi penduduk Yerusalem, dia mengharapkan Tuhan Yesus datang sebagai raja. Ketika tidak mendapati kenyataan seperti yang mereka harapkan, akhirnya mereka sedih dan mereka kecewa, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Dari tadinya menyambut mereka dengan sukacita, dengan gegap gempita, dengan sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa. Tapi ketika mereka mendapati kenyataan tidak sesuai, akhirnya mereka kecewa dan bahkan mereka melakukan hal yang sangat bertolak belakang dari penyambutan mereka tadi, yaitu ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Salah satu hal yang salah yang sudah dilakukan oleh penduduk Yerusalem, hanya menaruh harapan pada hal yang sia-sia. Dan kita juga belajar bahwa hari ini hanya pada Tuhan Yesus saja kita bisa menaruh harapan. Karena disitulah sumber sukacita dan kegembiraan kita, adik-adik. Karena kasih Tuhan Yesus itu kekal. Kasih Tuhan Yesus itu abadi. Kasih Tuhan Yesus itu tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak akan berkurang. Kasih Tuhan Yesus tidak akan membuat kita kecewa. Tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya nanti. Adik-adik, tadi Tuhan Yesus juga masuk ke Yerusalem dengan ketaatan ya. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika masuk ke kota Yerusalem, dia akan semakin mendekati hari di mana dia akan disalibkan. Tetapi dia tidak menolak, dia tetap masuk ke Yerusalem dengan ketaatan, dengan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Meskipun dia tahu itu tidak menyenangkan, dia tetap jalanin. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan hari ini betapa kita harus bersyukur, sangat bersyukur, karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Karena kasih Tuhan yang sudah merelakan dirinya dicambuk, diseret, dipaku di atas tiang kayu salib, bahkan menyerahkan nyawanya, ditombak, untuk menanggung semua dosa kita. Untuk menebus semua dosa kita. Kita patut mengingat itu hari ini adik-adik. Sebelum memang kita mengingat perayaan di hari Jumat Agung nanti, minggu ini kita mengingat dan kita mensyukuri kasih Tuhan yang luar biasa ini. Kasih Tuhan yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak berubah, tidak berkurang. Dan hal ini juga kasih Tuhan Yesus itu menjadi sumber sukacita kita. Karena itulah hal yang kekal, tidak akan berkurang, tidak akan berubah. Dan hal ini membuat kita tidak mudah putus asa ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus tadi memasuki kota Yerusalem dengan ketaatan, tidak dengan putus asa, karena dia tahu akan disalib, tetapi dia tetap dengan sukacita
melakukan kehendak Tuhan. Kita pun juga demikian. Kita mensyukuri kasih Tuhan yang menjadi sumber sukacita bagi kita, dan itu menjadikan kita tidak mudah putus asa ketika kita menghadapi tantangan ataupun persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus taat kepada kehendak Tuhan, kita pun juga taat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang berikutnya, slide terakhir, Mbak Ana. Jangan berharap, kita diingatkan untuk jangan berharap pada hal-hal yang lain atau hal-hal yang duniawi, tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita. Kalau Bu Denda katakan, apakah kita salah berharap kalau kita punya harta kekayaan? Tentu tidak. Tentu tidak salah kalau kita berharap kita punya uang, punya harta kekayaan yang lumayan banyak yang mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Tentu tidak salah. Dari pilihan yang tadi, di slide yang terdepan tadi, ada harta kekayaan, atau pendidikan yang akan menjamin masa depan kita, ataupun teman, atau sahabat, atau siapapun yang kita kenal, saudara-saudara kita. Tentu tidak salah kita berharap kita punya teman atau sahabat yang baik. Kita berharap kita punya adik-adik nanti bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tertinggi, supaya nanti kita bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang terbaik. Tentu tidak salah untuk berharap seperti itu. Tetapi yang salah adalah ketika kita mengandalkan semuanya itu. Ketika kita mengandalkan harta kekayaan kita, mengandalkan pendidikan kita yang baik. Wah, aku sekolahnya sudah di tempat yang terbaik, yang paling mahal se-Depok, bahkan mahal se-Jakarta, ya Mbak Ana ya, atau mungkin mahal se-Indonesia. Atau mungkin nanti saya sudah rencana mau sekolah di luar negeri, di mana Amerika, Inggris, atau kampus yang terbaik. Sudah disiapkan oleh orang tua saya untuk pendidikan saya selanjutnya. Dan kita terlalu mengandalkan hal tersebut. Itu yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan, adik-adik. Kita terlalu berharap, terlalu mengandalkan pendidikan kita. Bahkan kita terlalu mengandalkan orang tua kita, atau terlalu mengandalkan teman, sahabat, saudara-saudara kita. Terlalu mengandalkan kekayaan, harta orang tua kita, ataupun harta yang kita miliki sendiri. Sehingga kita lupa untuk berharap kepada Tuhan. Karena sebenarnya harta atau kekayaan bisa hilang atau berkurang. Pendidikan juga belum tentu menjamin masa depan kita, adik-adik. Apalagi berharap pada teman atau saudara atau sahabat. Karena mereka bisa saja pergi meninggalkan kita, adik-adik. Orang tua kita juga bisa saja berubah kasih sayangnya. Tapi tentunya kita berharap tidak ya kalau orang tua. Hal-hal yang tadi bersifat duniawi itu bisa hilang atau berkurang. Karena itu, adik-adik, jangan berharap kepada hal-hal yang duniawi. Jangan mengandalkan mereka tuh. Ya adik-adik ya. Jangan hanya itu tok yang diandalkan. Jangan. Tetapi lebih dari semuanya itu, kita diajak, diingatkan, mari adik-adik memperingati Minggu Palmarum, Minggu Palem, Minggu Palma ini, kita memperingati Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan ketaatan, yang adalah menggenapi misi Tuhan untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, dosaku, dosamu, dosa mereka, dosa kita semua, dosa seluruh isi dunia. Mari kita diingatkan untuk berharap hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Allah, hanya kepada Bapa, hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita yang abadi. Arti kata abadi adalah kekal, selama-lamanya, tidak berkurang, tidak pernah hilang, tidak pernah meninggalkan kita. Mari adik-adik, sekali lagi, Tante Endang, Budi Endang berharap
kita semua mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian kita mensyukurinya sebagai berkat Tuhan yang luar biasa, dan kita diingatkan mari untuk terus menjadikan Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus itu sebagai sumber sukacita kita yang satu-satunya yang kekal dan abadi. Selamat memperingati Minggu Palmarum, Minggu Palem, Minggu Paskah. Selamat menyambut Jumat Agung. Selamat untuk kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah duduk dengar-dengaran, dan yang sudah memberikan hati untuk mengerti dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Lanjut, Mbak Ana. Terima kasih, Bude Endang. Yuk kita bilang sama-sama terima kasih, Bude Endang. 1, 2, 3. Terima kasih, Bude Endang. Terima kasih sama-sama anak-anakku. Nanti Bude Endang. Terima kasih, Jerry. Iya, tadi kita sudah sama-sama dengar ya cerita hari ini ya. Tentang Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem ya, disambut pakai apa tadi? Daun apa? Palma. Daun palem. Daun palem. Palem. Naik keledai, ya disambut dengan sorak-sorai. Bangsa Israel mengharapkan Tuhan Yesus. Mengharapkan Tuhan Yesus untuk jadi raja di raja Israel. Hosana kayak namanya Bana. Iya betul nama Iya, aku. betul. Jerry ingat ya. Pinter ya. Namanya bagus banget Bana. Iya terima kasih Jerry. Iya ya. Boy. Bangsa Israel yang mengharapkan Tuhan Yesus jadi raja untuk bangsa Israel, menjauhkannya dari bangsa Romawi ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus punya misi yang lebih besar, yaitu menebus dosa manusia supaya kita, anak-anak Tuhan, manusia semuanya mendapatkan sukacita yang abadi. Betul? Semua bersukacita menyambut Paskah? Iya. Sukacita ya semuanya. Yuk, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita mau nyanyi sama-sama. Ini lagu baru juga, tapi kita sama-sama belajar ya. Oke. Halo. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hati
Ya, itu tadi ya seperti lagunya, Tuhan itu sumber gembira kita yang sejati. Oke, selanjutnya adik-adik sudah siap, kita mau memberikan persembahan. Nanti adik-adik boleh persembahannya titip ke orang tua, nanti bisa diserahkan ke gereja, atau juga nanti orang tua bisa transfer ya ke rekening gereja. Yuk kita sama-sama menyanyi untuk persembahan kita hari ini. Ya. Kita nyanyi bawa persembahanmu ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Belum. Oke, kita tadi sudah sama-sama ya memberikan persembahan. Untuk itu ada adik-adik yang mau berdoa untuk persembahan kita. Ayo. Jerry, mau berdoa persembahan? Aku mau berdoa persembahan. Oke, terus nanti setelah Jerry selesai doa persembahan, kita lanjut doa Bapa kami ya. Oke. Oke, yuk. Boleh Jerry ajak teman-temannya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sekolah minggu dan juga kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Yuk kita sama-sama doa Bapa kami ya. Oke. Ya, yuk. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Jerry. Sama-sama. Oke, adik-adik. Siapa yang sudah mengumpulkan aktivitas? Ayo. Jadi baru tadi. Oh, jadi baru tadi. Jadi baru buru-buru. Guru, ada yang tahu nggak aktivitas minggu lalu apa? Enggak. Bikin ayat Alkitab.
Ini ya, ini punya siapa nih? Punya aku. Oh, punya Jerry. Apa itu bacaannya? Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari ayat apa? Mazmur 136 ayat 1. Oke, keren. Terima kasih ya Jerry aktivitasnya. Keren. Itu tadi ya aktivitas minggu lalu yang mengumpulkan hanya Jerry. Nah, untuk aktivitas kita minggu ini, tadi kan diceritain ya, Tuhan Yesus disambut pakai daun apa? Palem. Daun palem. Malam. Nah, ini dia aktivitas kita untuk minggu ini. Kita mau bikin daun palem. Tuh, pakai kertas warna hijau. Kertasnya boleh apa aja tapi warna hijau. Ditempel di stik es krim atau apapun lah, terserah adik-adik mau tempel di mana. Butuh pakai stick. Nah, terus nanti ditulis tuh ada ayatnya, ayat hafalan kita hari ini dari Nehemia 8 ayat 11C. Kita baca sama-sama ya ayatnya ya. 1, 2, 3. Sebab sukacita karena Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. perlindunganmu. Iya, itu dia ayat hafalan kita hari ini. Nanti ditulis tuh di daun palemnya ya. Oke. Oke, nanti ya kreativitas adik-adik lah mau bentuk daunnya seperti apa. Terus nanti ditulis juga ayatnya ya. Nanti ini Mbak Ana share ke orang tua adik-adik untuk nanti diinfokan ke adik-adik ya. Oke. Nah, selain itu Mbak Ana punya info. Minggu depan kita mau merayakan apa? Paskah. Iya, minggu depan kita merayakan Paskah ya. Nah, minggu depan adik-adik semua ibadahnya bersama dengan orang tua. Oke, jadi tidak ada sekolah minggu. Jadi adik-adik ibadahnya dengan orang tua. Oke, karena kita mau merayakan Paskah. Nah, untuk minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, tanggal 24 April. Nah, Paskah, hore! yeay, kita mau merayakan Paskah Anak. Tanggal 24 April, hari Minggu, pukul 10. 10 pagi melalui Zoom. Nanti linknya akan diinfokan selanjutnya ya. Nah, nanti setelah di rangkaian acara Paskah kita, setelah ibadah selesai ada lomba. Lombanya menghias telur. Ada yang ingat nggak tahun lalu lombanya apa? Menghias cookies. Iya, tahun lalu kita menghias cookies ya, cookiesnya bentuk telur. Nah, kalau yang tahun ini lombanya nanti kita menghias telurnya telur beneran. Telurnya tapi yang sudah direbus. Telur rebus ya Mbak Ana ya? Iya, telur rebus, terus nanti kita hias. Nah, hiasnya terserah adik-adik mau seperti apa. Adik-adik menyiapkan telur rebus dan pernak-pernik yang akan digunakan untuk menghias. Oke? Temanya bebas, terserah adik-adik mau menghiasnya seperti apa. Nah, nanti durasi waktunya 15 menit. Ya. Nanti kalau adik-adik sudah selesai menghias, nanti adik-adik foto dengan telurnya. Nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu untuk nanti dinilai. Siapa yang akan menang, oke? Ada pemenangnya ya Mbak Ana ya? Kenapa? Ada pemenangnya nanti? Ada. Perniknya boleh apa aja kan pernik-perniknya? Boleh, terserah. Boleh. Terserah adik-adik mau hiasnya seperti apa, terserah adik-adik.
Nanti Mbak Ana kira-kira yang Pakai pemenangnya kertas itu hias boleh. 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 Pakai kertas hias boleh. Mau diwarnai boleh. Mau ditempel-tempel boleh. Terserah. Oke. Gambar. Makasih. Kreativitasnya adik-adik. Nanti dapat hadiah ya Mbak Ana ya. Yang menang. Nanti dapat hadiah. Yeay. Nanti dinilai siapa yang menang. Jadi Akan adik-adik dapat dari hadiah. sekarang udah boleh nih nyiapin pernak-pernik yang mau dipakai apa aja. Hore, dapat Oke. hadiah yang menang. Aku dapat hadiahnya. Semangat. Nih. Semangat ya adik-adik. Semangat ya. Oke, jadi minggu ini, hari ini, minggu terakhir adik-adik ibadah sekolah minggu di bulan ini ya, di bulan April. Nah, minggu depan adik-adik ibadahnya bersama dengan orang tua. Minggu depannya lagi kita akan Paskah sama-sama. Oke? Oke deh, kalau gitu. Adik-adik tadi siapa yang mau doa penutup ya? Briana ya? Kayaknya tuh Jerry ya. Briana. Apa tandanya? Briana mau doa penutup tadi? Bri. Oke, kita mau sama-sama berdoa penutup ya, nanti dipimpin oleh Briana. Briana mukanya mana ya? Bri. Nah, oh kupu-kupunya Oke. masih ada. Oke deh, kita sama-sama berdoa ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata. Silahkan Briana. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang dipimpin oleh Tante Ana dan BDM dan kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Briana. Terima kasih Briana. Big Star. Untuk terakhir kita mau sama-sama terima berkat ya Mbak Endang ya. Iya, siap. Kita siap-siap terima berkat. Adik-adik, mari kita semua mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Ibadah Mbak Ana, kita hari kita ini foto dulu. Iya, kita foto ya. Sebentar. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita foto dulu ya. Sama-sama Jerry. Kita foto dulu ya adik-adik. Bentar. Mana nih mukanya? Davin belum ada. Davin, Davin di mana nih? Davin ada di atas. gambarnya ke lantai. Davin. Ya wes deh. Ya kita semua Michael, foto ya. Rafael. Siap-siap gayanya ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. Sekali lagi gayanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Yesus Minggu. memberkati. Adik-adik semua, anak-anakku. Selamat hari Minggu. Dadah. Selamat menyambut Paskah ya. Menyambut Paskah. Hari Minggu. Dadah. Selamat hari Minggu, Jerry. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi. Bye. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Jerry. Michael, Michael, Rafael. Rafael. Sehat ya, Sampai ketemu Michael, lagi. Rafael ya. Selamat hari Minggu. Oke, Mbak Endang. Makasih ya, Mbak.